Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Coffee Break kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini dan seperti biasa pula kami sudah siap untuk menyajikan topik bahasan yang menarik dan tentunya informatif. Dan kali ini kami akan mengajak Anda pula untuk menyimak pembahasan kami tentang Omnibus Law. Mungkin bagi sebagian dari Anda istilah Omnibus Law ini sudah tidak asing. Tapi sebagian dari Anda pula pun masih sedikit asing pula akan istilah dari Omnibus Law. Sedikit overview atau mungkin sedikit menyederhanakan arti dari Omnibus Law itu sendiri adalah bagaimana nantinya ada sebuah payung aturan yang nantinya pun juga akan menyederhanakan atau mungkin merampingkan berbagai peraturan yang ada di bawahnya. Nah, salah satu rancangan undang-undang yang sampai kini pun juga masih menjadi polemik dan mengundang aksi massa di beberapa wilayah di Indonesia adalah RUU Cipta Kerja. Untuk itu pula pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak pembahasan ini bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif dari Indef. Pak Tauhid, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, ini benar Pak ya, sampai sekarang pun masih mengundang aksi massa, polemik pro dan kontra tentang RUU Cipta Kerja. Bahkan terbaru kemarin adalah surat Presiden dan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini akan segera dibahas dalam Bamus DPR. Pak, bagaimana menanggapinya? Ya, saya kira memang situasi saat ini kan masyarakat seluruh Indonesia tengah menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dalam membahas satu hal yang serius sekali, terutama RUU Cipta Kerja ini. Nah, karena memang di salah satu hal yang sangat punya dampak luar biasa adalah berkaitan dengan ketenagakerjaan, dalam hal ini buruh, karyawan maupun pekerja begitu. Sehingga ketika pada saat sekarang masyarakat menghadapi COVID-19 dan kemungkinan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, bahkan PHK dan sebagainya, tentu saja pembahasan ini seharusnya bisa sedikit ditunda sampai situasi normal kembali, sehingga paling tidak ada ruang yang lebih kondusif, ada dialog yang lebih baik, baik di ruang parlemen maupun dengan berbagai pihak, sehingga memang kualitas daripada pembahasan RUU ini jauh lebih baik begitu. Ya, kalau kita melihat ada beberapa pihak yang mungkin harusnya menjadi merekalah para pelaku atau mungkin mereka yang terimbas dari RUU Cipta Kerja ini. Pemerintah sebagai regulator, pekerja tadi Bapak bilang, dan juga mungkin kita sebagai masyarakat umum, mereka masing-masing pihak tersebut harus bagaimana Pak sebenarnya sekarang ini? Ya, menurut saya misalnya begini ya, memang kalau kita lihat ada tripartit tadi, pihak ketiga tadi, tiga pihak tadi ya, tentu saja harus duduk bareng membicarakan beberapa pasal-pasal yang sangat masih merugikan salah satu pihak. Misalnya soal formula mengenai kenaikan upah minimum, kemudian masalah outsourcing, kemudian masalah PHK, dan juga kemudian juga masalah berkaitan dengan berbagai perizinan yang memiliki dampak terhadap lingkungan, hutan dan sebagainya. Nah, pasal-pasal ini yang menurut saya memang harus dibuka di publik dan keterlibatan mereka seharusnya lebih intens. Nah, apakah bisa selesai dalam waktu cepat ya? Saya kira tergantung bagaimana komunikasi yang dibangun oleh banyak pihak, sehingga kalau target pemerintah 100 hari setelah setelah diserahkan DPR, menurut saya ini masih relatif kurang, karena bayangkan saja ada 79 undang-undang yang direvisi, disederhanakan, ada sekitar 1.200 pasal dan itu membutuhkan pikiran yang banyak pihak dan lebih dalam dan juga lebih matang. Tentunya dengan forum yang lebih luas ini akan jauh lebih baik ketimbang memang dibatasi ruang itu dalam waktu yang relatif singkat begitu. Ya, apakah ini pun juga yang selalu kerap kali menimbulkan polemik ya atau mungkin aksi massa di berbagai daerah, yaitu RUU Cipta Kerja ini hanya ekonomi sentris tanpa memandang keadilan dan kesejahteraan mereka para pekerja. Pak Tauhid. Ya, saya kira ada beberapa pasal. Misalnya begini, misalnya formula daripada upah minimum ya. Sebelumnya formula upah minimum kenaikan upah formula minimum itu mengandung unsur pertumbuhan ekonomi dan juga adanya inflasi. Nah, formula yang baru hanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah dihapuskannya upah minimum kabupaten kota, sehingga nanti dinaikkan menjadi hanya upah minimum provinsi. Sementara memang kita lihat ada perbedaan cukup signifikan antara kabupaten kota atau berbeda. Nah, inilah memang yang harus dipertemukan dan harus didialogkan lebih real di masyarakat. Namun memang
bahwa pemerintah bisa meyakinkan tidak ada penurunan daripada upah itu sendiri. Nah, ini yang menjadi baseline bagaimana ke depannya, dan ini yang menurut saya ada ruang yang harus memang sama-sama legowo antara pemerintah maupun kelompok buruh itu sendiri begitu. Ya. Kalau saya juga himpun berbagai informasi yang pernah saya baca atau mungkin yang pernah saya jadikan sebagai sumber informasi pula atau referensi, RUU ini pun sebenarnya bisa disikapi sangat berbeda. Mereka para pekerja yang bekerja di manufaktur atau mereka yang bekerja di kantoran. Dua para pekerja sama tapi menyikapi berbeda. Kalau para pekerja kantoran mungkin menyikapinya sedikit acuh tak acuh. Benar nggak sih Pak? Ya, bisa saja karena begini, memang umumnya pekerja kantoran ya, kalau saya lihat ya upah minimumnya tentu jauh lebih tinggi dibandingkan di industri. Sekarang upah minimum di industri rata-rata which is kalau kita lihat data BPS sekitar 3 sampai 4 juta. Nah, itu tentu itu saja sudah menurut saya sudah lumayan bagus begitu. Nah, penerapan upah minimum sendiri itu kita sekitar 60% dan 40%-nya tidak diterapkan upah minimum oleh pemberi kerja. Nah, ini yang menyebabkan mereka sangat sensitif ketika bahas mengenai upah, terutama kelompok pekerja di sektor industri ketimbang non industri. Nah, ini yang menurut saya perbedaan gap ini yang menurut saya cukup besar. Yang kedua adalah misalnya tenaga outsourcing. Ya, tenaga outsourcing juga katakanlah di di wilayah industri sangat sensitif untuk dirubah lebih mudah dibandingkan yang di wilayah perkantoran begitu. Sekarang malah akan diperluas dan tidak hanya ke 4 atau 5 bidang saja, tapi seluruh bidang semua juga bisa jadi outsourcing. Nah, ini yang menurut saya yang kedua ini mengenai outsourcing bisa jadi ancaman tidak hanya untuk kelompok industri, tapi juga pekerja kantoran begitu. Betul. Nah, ada beberapa hal yang masih akan saya tanyakan, tapi kami akan break sejenak ya. Oleh karena itu, pemirsa setia TV One jangan kemana-mana, Coffee Break segera kembali. Ya, kami kembali di Cafe Break dan kembali kami akan mengajak Anda berbincang dengan Bapak Tauhid Ahmad. Pak, satu pertanyaan ini sepertinya juga cukup penting ya bagi mereka calon pekerja yang baru saja lulus kuliah, yang baru saja lulus SMA mungkin. Bagaimana RUU Cipta Kerja ini di mata mereka para calon pekerja? Peluangnya di mana melihatnya Pak? Ya, tentu saja dengan adanya undang-undang ini tentu saja ada peluang, ada investasi yang besar begitu. Tetapi memang kita tidak bisa harapkan dengan tren investasi terutama dari PMA, PMDN ini akan masuk ke sektor tersier. Tentu adalah pekerja di sektor tersier yang akan diuntungkan. Tetapi padahal targetnya adalah di sektor sekunder, which is adalah industri, pertambangan dan sebagainya. Menurut saya pekerja baru akan banyak lebih cenderung ke sektor tersier, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja bahwa upah minimum ini akan masih tetap berlaku dan tidak ditangguhkan. Jadi bagi pekerja baru ada jangka pendek tentu masih punya peluang diterapkannya upah minimum. Tapi memang ketika dia menjadi pekerja, maka mereka akan terjadi penurunan kesejahteraannya ketika masalah outsourcing, kemudian masalah PHK, kemudian kenaikan upahnya itu lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Nah, tentu saja yang keuntungan bagi pekerja baru bahwa jaminan sosial ini diterapkan. Otomatis memang pemerintah akan menanggung sebagian biaya dengan jaminan ketenagakerjaan dan sebagainya. Ini yang menurut saya sih positif. Tetapi memang ini akan punya dampak yang lebih besar bagi pekerja yang saat ini sudah eksis begitu. Di samping upahnya akan cenderung lebih rendah, secara kemudian outsourcing akan dibuka katakanlah lebih terbuka, kemudian PHK juga pesangon dan sebagainya akan jauh lebih kurang begitu. Nah, ini yang menurut saya memang masih punya masalah kita di sisi itu begitu. Ya. Tadi Bapak menyinggung sedikit tentang investasi. Muara dari investasi pada dasarnya adalah menyerap tenaga kerja yang tersedia yang nantinya mampu untuk menyejahterakan masyarakat. Wacana, rencana, atau bisa jadi nyata, Pak Tauhid? Ya, saya kira memang begini. Kalau kita lihat nih sekarang dengan adanya RUU ini, saya kira masih relatif wacana ya. Pertama bahwa begini, bahwa sebenarnya tanpa adanya RUU pun data kita menunjukkan realisasi investasi itu tahun 2019 kemarin itu adalah 12%. Itu tinggi sekali begitu.
PMDN kita 18%, cuma memang hanya PMA saja yang turun sekitar 6% begitu. Jadi tanpa RUU sendiri investasi juga cukup besar, apalagi peranan investasi dalam perekonomian kita sekitar 34%, itu terbesar dan paling besar Cina. Vietnam sendiri yang FDI-nya paling tinggi hanya sekitar 26%. Yang kedua adalah kenapa wacana? Karena ini harus diterjemahkan menjadi peraturan turunan yang butuhkan waktu relatif lebih lama. Punya peraturan pemerintah, peraturan Perdana Menteri, Juknak, Juknis dan sebagainya. Yang ketiga kita punya masalah di implementasi. Implementasi misalnya, salah satunya misalnya untuk izin lokasi. Satu izin lokasi sekarang dulunya lihat di lapangan, sekarang membutuhkan satu namanya RDTR. Nah RDTR itu biayanya mahal. Dari 500 daerah kabupaten kota, baru sekitar 50-an. Nah ini kan tidak siap di lapangan. Nah yang ketiga memang tidak memecahkan problem utama ketenagakerjaan. Problem utama ketenagakerjaan kita adalah produktivitas. Nah produktivitas ini yang tidak bisa dimasukkan dalam isu RUU Omnibus Law. Nah ini yang menurut saya masih wacana dalam waktu jangka pendek. Tentunya bagaimana tidak menjadi wacana, ya berbagai hal yang harus menjadi kontroversi harus segera dibahas dan dituntaskan begitu, dan tentu saja diimplementasi inilah yang harus dikawal begitu. Kontroversi, tadi Bapak juga sempat membahas atau mungkin menyinggung tentang hal tersebut ya. Kalau kita bicara tentang aksi massa atau mungkin apa yang mereka suarakan, apa yang mereka aspirasikan adalah satu hal, yaitu tentang agenda. Sebenarnya agenda apa nih bagi mereka? Regulator, pemerintah, pekerja, dan juga pelaku usaha. Pak Tauhid. Ya, saya kira begini ya, tentu saja kalau kita lihat agenda penting pemerintah tentu saja bagaimana investasi sebesar-besarnya masuk ke kita melalui investasi. Karena kita tidak lagi berharap bahwa dengan data maupun analisis lebih lanjut, ekspor impor itu bisa diharapkan begitu. Nah, bagi pengusaha tentu saja ada agenda yang menurut saya penting begitu. Kalau lihat dari di balik itu semua adalah bagaimana cost daripada pekerja itu lebih murah tentunya. Dan ini yang menurut saya sering bertentangan dengan kepentingan buruh. Yang lain adalah bahwa banyak agenda-agenda pengusaha yang menurut saya juga belum terbuka berkaitan dengan katakanlah izin lingkungan, pemanfaatan hutan, kemudian untuk pemanfaatan kawasan strategis, pembebasan lahan dan sebagainya yang menurut saya itu luput dari pembahasan. Nah ini yang menurut saya penting, jangan sampai memang kita fokus di ketenagakerjaan saja, tetapi yang lain-lain yang sebenarnya bisa menghambat dan punya dampak nanti ke ekonomi yang berkelanjutan itu juga tidak kita perhatikan begitu. Ya. Sedikit flashback tentang mengemukanya pertama kali istilah Omnibus Law. Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia pun juga sangat getol untuk tolong disahkan, tolong digolkan RUU ini menjadi sebuah undang-undang. Sebegitu urgensinya kah Pak Tauhid? Ya, kalau menurut saya sih dalam kondisi investasi kita pertumbuhan 12%, menurut saya belum terlalu begitu ya, belum terlalu dalam waktu cepat karena ini ya. Tetapi mungkin begini, karena kan Pak Presiden menjanjikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sampai 6%, sementara dari sisi ekspor impor kita masih relatif rendah, ya satu jalan memang daripada ya hanya melalui investasi. Namun memang ini tidak mudah begitu, investasi kita sudah tinggi, pertumbuhannya relatif tinggi, ya menurut saya nanti efek daripada Omnibus Law tidak sebesar yang bisa kita harapkan. Ada problem utama kita bahwa ada persoalan tenaga kerja, PR bersama mengenai produktivitas yang itu butuh waktu lebih lama, meskipun undang-undang ini nanti ditetapkan lebih cepat begitu. Ya, apakah ini pun juga mendorong adanya informalisasi kerja, Pak Tauhid? Ya, begini, struktur tenaga kerja kita hampir ya 60% adalah tenaga kerja informal. Ya, dari tenaga kerja informal ini tidak bisa diatur dengan undang-undang Omnibus Law, terutama mengenai terutama untuk katakanlah ketenaga kerjaan. Itu lepas daripada itu semua. Undang-undang mengenai upah dan sebagainya itu banyak mengatur sektor-sektor formal. Sektor informal lepas daripada undang-undang ini. Tentu saja memang kalau misalnya undang-undang ini membatasi ruang gerak daripada sektor formal, mereka akan lari ke sektor informal. Nah ini yang lebih cenderung karena mereka tidak kemampuan untuk berproduksi, kemampuan untuk menghasilkan tidak diatur oleh sebuah undang-undang yang membatasi mengenai upah,
pesangon dan sebagainya. Nah, menurut saya ke depan bahkan di negara lain cenderung kemampuan negara itu tidak diatur melalui sektor yang lebih formal, cenderung malah ke informal. Dan perubahan di era katakanlah digital, ekonomi digital 4.0 dan sebagainya, itu cenderung sektor informal yang akan jauh lebih cenderung dan tidak dibatasi oleh regulasi begitu. Iya. Baiklah, perbincangan kami pun masih akan terus berlanjut. Coffee Break segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Coffee Break, dan kembali saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bapak Tauhid Ahmad. Pak, salah satu hal yang mungkin selama ini kenapa RUU Cipta Kerja selalu menimbulkan polemik adalah minimnya sosialisasi kepada lapisan masyarakat yang terkena. Menurut Bapak? Ya, betul. Karena prosesnya kan relatif cepat. November, Desember baru dimulai. Terus kedua adalah tim yang dibentuk oleh SK Permenko itu tidak melibatkan beberapa unsur termasuk kelompok buruh. Yang ketiga adalah targeting 100 hari menurut saya tidak realistis. Jadi artinya bahwa ruang sosialisasi ini sangat terbatas sekali. Nah, karena itu memang sepatutnya adalah pada proses pembahasan di DPR itu waktunya diperpanjang, melibatkan seluruh elemen yang terkena, tidak hanya buruh tapi juga sektoral. Kita ada 16 sektor begitu, dan banyak punya sektor sendiri yang cukup banyak begitu. Apalagi ini ada sekitar 11 klaster, tentu saja harusnya pembahasan per klaster juga perlu dibicarakan, dan itu juga akhirnya akan menghasilkan satu keputusan yang lebih baik. Karena itu memang proses sosialisasi ini pemerintah harus bisa melibatkan stakeholder yang lebih luas, publik yang lebih luas, dan medianya juga saya kira penting. Misalnya saja berkaitan dengan klaster administrasi pemerintahan. Ya, yang diajak bukan hanya asosiasi-asosiasi yang terlibat, tetapi juga daerah-daerah yang kemungkinan akan terkena dampak dari pasal-pasal seperti ini gitu. Misalnya daerah yang kemungkinan punya lahan luas, kemudian daerah akan berkurang pendapatan daerahnya dan sebagainya. Itu saya kira juga perlu dilibatkan. Jangan sampai ketika undang-undang ini dilakukan, maka mereka tidak bisa lagi protes karena ini sudah pada ranah yang sudah ditetapkan begitu. Nah, ini yang menurut saya penting begitu. Di tengah kondisi bangsa dan bahkan dunia yang kurang baik sekarang ini, apakah ideal kalau RUU ini tetap digodok di Bamus DPR, Pak? Menurut saya begini, ya lebih baik ya di Bamus itu memang pembahasannya pada lingkup yang terbatas. Menurut saya jangan sampai dimulai pada wilayah yang mengambil keputusan dalam 100 hari. Proses Bamus berjalan dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas. Karena memang begini, ini kan situasi yang lagi sulit. Tentu saja tidak semua anggota Bamus bisa hadir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah representasi wilayah, representasi stakeholder itu juga harusnya juga bisa dilibatkan, dan itu perlu waktu begitu. Yang ketiga, dengan situasi sekarang ya harus ada perhatian kita untuk menyelesaikan masalah saat ini. Apalagi misalnya bahwa cenderung akan terjadi PHK. Ketika nanti ada PHK, tentu saja situasi politiknya tidak bagus buat pemerintah maupun DPR, dan membahas sesuatu yang sangat sensitif termasuk berkaitan dengan isu-isu ketenaga kerjaan begitu. Termasuk pula bagaimana kita melihat kondisi sekarang ini. Tadi seperti di awal perjumpaan Bapak sempat bilang bahwa ada PHK, pemutusan hubungan kerja, efisiensi perusahaan. Ini pun juga menjadi faktor bagaimana harusnya RUU ini agak ditahan, begitu Pak Tauhid? Betul, saya kira agak ditahan ya. Jadi biarkan ruang publik dibuka, tetapi jangan masuk ke dalam ranah persidangan lebih dahulu. Jadi ruang publik dibuka banyak, silakan DPR melakukan sosialisasi ke daerah pada waktu reses dan sebagainya, menampung aspirasi. Pemerintah juga melakukan yang sama, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan sebagainya juga melakukan pembahasan yang lebih dalam, termasuk melibatkan kalangan akademisi, agar memang tadi bahwa kita mempertimbangkan tidak jangka pendek kebutuhan investasi jangka pendek, tapi juga dampak ekonomi yang lebih panjang. Ini kan bicara sustainabilitas ekonomi kita dalam jangka panjang begitu. Ekonomi yang sempat juga Bapak bahas ya, apakah dengan kondisi sekarang ini juga masih sehat atau mungkin masih ada perlambatan seperti itu, Pak Tauhid? Ya, saya kira kalau banyak pihak mengatakan ekonomi kita akan turun begitu dalam waktu relatif cepat begitu.
Prediksi kami memang kita hanya mungkin sekitar 1,3, 1,6 sampai 2020. Bahkan Bu Menteri bisa menyampaikan bisa sampai 0%. Which is bahwa dalam kondisi abnormal kita membahas sesuatu yang urgent, menurut saya lebih baik kita tunda dulu sampai memang orang punya tanda kutip ya pikiran yang sehat, waktu yang lebih tenang dan juga sumber daya yang cukup baik begitu. Misalnya kan sekarang lagi realokasi anggaran pemerintah untuk menangani COVID. Nah, bagaimana semua bisa konsentrasi melakukan pembahasan ini di tengah situasi yang kurang kondusif begitu. Ya, apakah ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi DPR atau mungkin regulator ya dalam hari ini pemerintah dan Presiden bahwa RUU ini seharusnya disikapi seperti apa? Dan ini pun juga sepertinya menjadi sebuah pandangan dari Bapak Tauhid sendiri. Bagaimana menyikapi pada akhirnya RUU Cipta Kerja, Pak Tauhid? Ya, menurut saya ya RUU ini penting. Tetapi tidak bisa seluas ini atau semasif ini. Fokuskan pada pasal-pasal yang memulai nilai ungkit atau daya ungkit yang besar terhadap investasi. Ya, apa masalahnya terhadap investasi kita? Ya, tentu saja yang pertama bagaimana RUU ini bisa menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, bagaimana RUU ini bisa menyelesaikan masalah birokrasi yang menyebabkan katakanlah inefisiensi maupun korupsi. Yang ketiga, bagaimana ini bisa menyelesaikan baik prosedur atau mekanisme bisnis dari proses administrasi perizinan. Dan ini berimplikasi bagaimana RUU ini juga bisa kita lebih sederhanakan lagi, tidak semasif ini begitu. Ya. Terima kasih Pak Tauhid, terima kasih atas perbincangan pada pagi hari ini. Ya, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita pagi hari ini di program Coffee Break. Terima kasih, semoga pembahasannya bisa bermanfaat dan tentunya memberikan banyak informasi bagi Anda, tentunya pula seputar masalah Omnibus Law. Terima kasih atas perjumpaan ini, sampai bertemu kembali dalam program Coffee Break selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa dan tetap di rumah aja.